Ya, kembali lagi bersama saya, Satrio Muhammad Alif, Salam GG. Ini adalah pertemuan ketiga segmen yang pertama, yaitu terkait masih lanjutan dari yang pertemuan selanjutnya, terkait geometri elipsoid bagian kedua atau bagian terakhir. Ya. Setelah sebelumnya kita belajar tentang parameter elipsoid, ada koordinat geodetik, ya, ada kelengkungan dan radius. Dan sekarang di pertemuan ini akan lebih dibahas lebih dalam terkait radius itu sendiri, bagaimana perhitungannya. Tadi di pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa radius yang dipakai itu ada dua, yang kelengkungannya maksimum dan kelengkungannya minimum ya. Di sini ada radius lengkung meridian, radius lengkung vertikal utama, lalu ada masih terkait dengan elipsoid, sudah bukan radius, yaitu terkait dengan panjang busur ya. Panjang busur seperti apa akan dibahas nih, tapi nanti di segmen kedua, pertemuan ketiga segmen kedua. Lalu bagaimana luas pada permukaan elipsoid. Oke, ini tidak akan banyak di pertemuan ini. Secara konsep saja, radius lengkung meridian, yaitu radius dari irisan normal ya, yang kelengkungannya maksimum ya. Di mana persamaan adalah seperti ini, simbolnya M. Sini ada A itu adalah sumbu panjang, E kuadrat adalah eksentrisitas pertama, lalu ada lintang. Jadi untuk mendapatkan nilai radius lengkung meridian hanya dipengaruhi oleh lintang dan parameter elipsoid, sumbu panjang dan eksentrisitas. Jadi nanti kalau misalnya diketahui bujur, jangan bingung, wah bujurnya dimasukkan di mana? Tidak ada ya, hanya lintang, karena elipsoidnya kan gepengnya ke arah lintang ya, atas bawah ya, bukan kiri kanan. Jadi yang dipakai hanya lintang. Contoh, kita contohkan misal untuk bola. Nah, jangan sampai lupa, untuk bola, berapa eksentrisitasnya? 0 ya, berarti ini menjadi 1 dikurang 0. Jadi ini 1 dikurang 0. Berarti nilai radius lengkung meridiannya sama dengan A. Jadi untuk bola, nilai radius lengkung meridiannya sama dengan sumbu panjang. Ya, radius lengkung meridiannya sama dengan sumbu panjang. Nah, kalau bukan bola, kita bicara elipsoid. Kalau kita bicara elipsoid, berarti lintang 0, contoh lintang 0. Sin 0 adalah 0. Berarti yang di bawah ini menjadi 1. Ya. Berarti radius lengkung meridian kalau di lintang 0 sama dengan A dikali 1 dikurang eksentrisitas. Ya. Jadi dicoba seperti itu, nanti kalau lintangnya 90 seperti apa, berarti sin 90 menjadi 1, berarti 1 dikurang E kuadrat pangkat 3/2. Ini contohnya tadi gambar yang di pertemuan sebelumnya. Jadi ada bidang meridian yang berpotongan dengan bidang normal meridian yang berpotongan dengan bidang elipsoid. Nah, ini selanjutnya radius lengkung vertikal utama. Simbolnya M, persamaannya kurang lebih mirip ya. Bedanya di pembilangnya hanya ada A, dan di penyebutnya hanya ada pangkatnya hanya pangkat setengah, bukan pangkat 3/2. Jadi di sini sama, yang dibutuhkan hanya parameter elipsoid, A dan E kuadrat ya, sumbu panjang dan eksentrisitas, dan lintang. Jadi di titik tersebut lintangnya berapa bisa didapatkan nilai radius lengkung vertikal utama atau nilai N ya. Jadi tidak perlu bujur karena tadi elipsoidnya itu penggepengannya itu ke arah atas bawah bukan kiri kanan. Atas bawah itu terkait dengan lintang. Ini simbol lintang ya. Tadi mungkin belum terbiasa simbolnya itu dibacanya PHI ya. Nah, sekarang coba dihitung dan dianalisis. Silakan dicoba dihitung dan bisa diisi di kolom komentar berapa jawabannya atau diisi di formulir ya. Berapa nilai M dan N ya, radius lengkung meridian dan radius lengkung vertikal utama di lintang 0 derajat, 15 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 75 derajat, dan 90 derajat. Di WGS 84. Nah, itu harus diketahui. Jadi kalau misalnya hanya diketahui berapa sih radius titik A itu berada di lintang 5, itu tidak akan bisa terjawab. Karena untuk mendapatkan nilai radius, kita kembali lagi, itu harus ada parameter elipsoid. Tadi kan ada banyak ya. Di pertemuan sebelumnya, ketika bicara parameter elipsoid, ada elipsoid Airy, ada Bessel, ada WGS 72. Nah, di sini coba hitung yang untuk WGS 84, karena itu yang terpakai sampai saat ini ya, WGS 84. Oke, materi selanjutnya untuk yang di segmen pertama ini itu radius lainnya. Nah, jadi ini kombinasi sebenarnya antara radius yang M ya dan nilai N itu kombinasi. Jadi di sini adalah
radius dari irisan normal di antara bidang meridian dan bidang yang tegak lurus meridian, namanya radius Euler. Jadi tadi kalau yang M itu adalah yang kelengkungan maksimum atau radius minimum, ya. M itu radius minimum, N itu adalah radius maksimum, R itu adalah radius di kelengkungan yang di antara M dan N. Ya, ini ada nilai alfa itu adalah yang bidang tegak lurus dan bidang meridian perbedaan sudutnya. Nah, ini ada radius-radius lainnya, ada radius rata-rata sumbu elipsoid. Jadi untuk yang radius rata-rata sumbu elipsoid ini nilainya sama ya. Jadi satu elipsoid nilainya sama. Jadi hanya sumbu panjang tambah sumbu panjang tambah sumbu pendek tambah bagi 3. Kenapa sumbu panjangnya 2? Ya karena elipsoid bumi kita sumbu panjangnya 2. Ya tadi di pertemuan sebelumnya kalau lihat dari atas, saya ulang lagi, kalau bumi dilihat dari atas akan bentuknya lingkaran. Kenapa lingkaran? Karena sumbu panjangnya ada 2. Kalau dilihat dari kutub utara, sumbu pendeknya tidak terlihat. Sumbu panjangnya yang terlihat. Ya. Jadi A-nya 2, B-nya 1. Lalu ada radius rata-rata Gauss, menggunakan pakai yang apa tadi, radius lengkung meridian dan radius lengkung vertikal utama, N dan M, diakarkan, dikalikan lalu diakarkan. Lalu ada, kalau ini sama ya, tiap titik nilainya berbeda-beda, bergantung lintang dan parameter elipsoid. Ingat ya, nilai M, N, dan radius rata-rata Gauss di sini hanya bergantung lintang dan bergantung parameter dari elipsoid. Ya, selanjutnya ada radius bola, luas bola sama dengan luas elipsoid. Jadi untuk yang radius bola yang ketiga dan keempat ini terkait dihitung dulu luas bolanya dengan jari-jari bola, lalu didapatkan nilai radius dari elipsoid dengan asumsi luas di permukaan bola dengan luas permukaan elipsoid itu sama. Jadi intinya saya ulangi lagi, contoh yang berdasarkan luas, radius bolanya diketahui, dicari nilai luas permukaan bola, di mana luas permukaan elipsoid sama dengan luas permukaan bola, sehingga didapatkan nilai radius dari elipsoid. Sama halnya dengan yang volume. Ya. Radius bolanya diketahui, ya. Lalu volume bolanya diketahui, volume bolanya sama dengan volume elipsoid, maka nanti akan didapatkan radius dari elipsoidnya sendiri. Oke. Nah, tadi sudah ada berbagai macam radius, silakan coba dihitung, dikerjakan. Hasilnya bisa diisi di formulir atau di kolom komentar. Untuk di Institut Teknologi Sumatera sendiri, memiliki lintang dan bujur tentu ya. Hitung radius titiknya di WGS 84. Ya. Jadi, tadi diketahui lintang dan bujur, yang dipakai hanya lintangnya saja. Ini clue-nya ya. Jadi bujurnya jangan bingung diletakkan di mana. Hanya lintangnya saja dan parameter elipsoid yang dipakai, sumbu panjang dan eksentrisitas. Ini lebih banyak coba dipelajari sendiri gitu, dihitung nih, terserah menghitung pakai apa. Yang penting konsepnya tahu untuk menghitung radius memerlukan apa. Ya, itu saja dari segmen pertama pertemuan ketiga. Kita lanjut lagi di segmen kedua.